Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ini tolong memimpin doa ya. Baik Ibu, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kita lanjut materi dari minggu yang lalu. Materi yang ketiga ada mencuri. Ada yang tahu nggak mencuri itu apa? Mencuri itu mengambil barang orang lain. Mengambil sesuatu hak yang bukan miliknya. Ya Bu. Oke. Di sini pengertian mencuri menurut bahasa adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi. Adapun menurut istilah, mencuri adalah mengambil harta yang terjaga dan mengeluarkan dari tempat penyimpanannya tanpa ada keracunan. Adapun menurut istilah, mencuri adalah mengambil harta yang terjaga dan mengeluarkan dari tempat penyimpanan tanpa ada keracunan di dalamnya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Adapun pengertian menurut umum yang berarti mengambil sesuatu barang secara sembunyi-sembunyi, baik yang melakukan itu anak kecil atau orang dewasa, baik yang dicuri itu sedikit atau banyak, dan baik yang dicuri disimpan di tempat yang wajar untuk menyimpan atau tidak. Selanjutnya ada alasan manusia melakukan pencurian. Dalam melakukan pencurian, seseorang melakukan pencurian bukan karena tidak ada faktor atau alasan untuk melakukan kelakuan tercela tersebut. Seorang pencuri dalam melakukan aksinya pun memiliki alasan kenapa dia harus mencuri. Alasan-alasan tersebut diantaranya yang pertama adanya niat, adanya kesempatan, faktor ekonomi, dan kurangnya iman. Selanjutnya ada dampak negatif dari mencuri. Dalam sebuah perkara atau perbuatan pasti ada di dalamnya hukumnya sebab akibat yang itu tidak lepas dan selalu mengikuti. Dalam hal pencurian yang notabene adalah perbuatan jahat, maka di balik perbuatan tersebut adanya dampak negatif yang merugikan terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Dampak mencuri dapat dibagi menjadi dua, yaitu bagi pelakunya dan bagi korban yang dicuri. Yang pertama bagi pelakunya yaitu mengalami kegelisahan batin. Pelakuan pencurian akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar. Yang kedua, mendapat hukuman. Apabila tertangkap, seorang pencuri akan mendapatkan hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, mencemarkan nama baik. Seseorang yang telah terbukti mencuri, nama baiknya akan tercemar di mata masyarakat. Yang terakhir, merusak keimanan. Seseorang yang mencuri berarti telah rusak imannya. Jika ia mati sebelum bertobat, maka ia akan mendapat azab yang pedih. Adapun dampak bagi korban, yang pertama menimbulkan kerugian dan kekecewaan, yang kedua menimbulkan ketakutan, yang ketiga munculnya hukum rimba. Munculnya hukum rimba. Perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai hukum. Selanjutnya ada dasar hukum atau larangan pencuri. Mencuri hukumnya haram secara qaiti karena mengambil harta orang lain secara batil. Firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Selanjutnya ada hukuman mencuri. Secara umum, orang yang melakukan pencurian dikenakan hukuman berupa potong tangan. Dasar hukumnya adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 38. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan secara rinci perihal tingkatan potong tangan kepada pelaku pencurian yang lebih dari satu kali, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Syafi'i sebagai berikut. Yang pertama, jika mencuri untuk pertama kali dipotong tangan kanannya, jika mencuri untuk kedua kalinya dipotong kaki kirinya, jika mencuri untuk ketiga kalinya dipotong tangan kirinya,
Jika mencuri keempat kalinya, dipotong kaki kanannya. Jika mencuri untuk kelima kalinya dan seterusnya, dihukum takzir dan dipenjara sampai bertaubat. Menurut ijma ulama dibunuh. Bagian tubuh yang dipotong adalah pergelangan tangan atau kaki. Hukuman had bagi pencuri laki-laki sama dengan pencuri perempuan. Had pencuri hamba, sahaya, dan budak wanita sama seperti hak orang merdeka. Had tersebut diterapkan ketika mencuri harta kaum muslim atau non-Islam. Selanjutnya ada macam-macam bentuk pencurian. Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam. Yang pertama pencurian yang hukumnya had, yang kedua pencurian yang hukumnya ta'zir. Pencurian yang hukumnya had terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama pencurian ringan, yang kedua pencurian berat. Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audaha adalah sebagai berikut. Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pengertian pencurian berat sebagai berikut adalah, adapun pengertian pencurian berat, mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan. Pencurian yang hukumnya ta'zir juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi atau syubhat. Contohnya seperti mengambil harta milik anak oleh ayahnya. Yang kedua, pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjamret kalung dan leher seorang wanita, lalu menjamret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan. Adapun bentuk dan contoh mencuri. Yang pertama, mencopet, mengutil, membajak adalah perbuatan orang mukallaf baligh dan berakal sehat secara sembunyi-sembunyi mengambil harta orang lain dengan ukuran satu nisab. Yang kedua, mengambil benda atau ide atau gagasan orang atau plagiat orang lain tanpa seizin memilikinya. Yang ketiga, merampok adalah perbuatan orang mukallaf baligh dan berakal serta mengambil harta orang lain dengan jalan dipaksa, diancam dengan senjata atau penganiayaan. Yang keempat, menyamun adalah perbuatan orang mukallaf baligh dan berakal sehat mengambil harta orang lain dengan jalan diperiksa, jalan dipaksa, dianiaya, dilakukan di tempat sunyi dan tidak banyak orang. Yang terakhir, korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yang dari segi material, perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Korupsi sama dengan pencurian, penggelapan. Selanjutnya ada hikmah hukuman. Yang pertama, membuat orang yang berbuat pencurian mempertimbangkan 1000 kali pertimbangan. Yang kedua, orang jera untuk melakukan pencurian kembali. Yang ketiga, terpeliharanya harta masyarakat dari gangguan orang lain. Yang keempat, terciptanya kehidupan kondusif, aman, tentram, dan bahagia. Yang kelima, mengurangi atau bahkan menghapus beban siksaan di akhirat bagi pelaku pencurian. Yang keenam, menimbulkan kesadaran kepada setiap orang agar menghargai dan menghormati hasil jerih payah. Yang terakhir, ada cara menghindari perilaku pencuri. Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, selalu menjaga dan memelihara harga diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, selalu memiliki rasa syukur nikmat. Yang keempat, senantiasa istiqomah dan qanaah. Sekian materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Cukup, Bu. Baik, sekiranya cukup. Karena pertemuan kita udah 3 kali, jadi minggu depan kita akan melakukan ujian. Iya, Bu. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.